Kenapa sih IP lebih unggul daripada Android? Kamu udah pada tahu lah ya, kalau Samsung itu menjadi saingan utama pada dia memposisikan Samsung itu menjadi saingan utama pada brand IP. Ketat sekali. Tapi tahu nggak kenapa? Eh, Samsung itu bisa bertahan dengan gemparan orang-orang dengan stigmanya kalau IP itu lebih unggul daripada Android. Padahal harganya hampir sama ya. Oke, let's talk about Samsung. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Hanya butuh 3 dekade, Samsung berani berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari F&B hingga pembuatan kapal, cuy. Salah satu ekspansinya adalah industri elektronik. Dari berbagai sektor itulah Samsung menjadikannya sebagai tumpuan dalam pertumbuhan ekonomi Samsung. Tidak lama dari situ, founder Samsung itu ya meninggal, which is si Lee Byung-chul itu, dan digantikan oleh atau jabatannya digantikan oleh adiknya sendiri. Pasca pasca peninggalannya, pasca perpindahan posisinya, Samsung dibagi menjadi 4 grup. Yang pertama ada Samsung Group, yaitu isinya elektronik, konstruksi, perkapalan, dan asuransi. Terus ada Shinsei K Group, nah, itu isinya retail, perbelanjaan. Terus ada Gigi Group, industri makanan, bioskop, hiburan, dan bioteknologi atau bidang logistik dan media. Dan yang terakhir yaitu yang keempat itu ada Hansel Group, yaitu istilahnya bisnis bidang pendidikan dan pariwisata. Nah, setelah terbentuknya empat grup itu, sejak tahun 1990, Samsung itu mulai meningkatkan penjualannya ke luar negeri, yaitu keluar Korea Selatan, terutama produk ponselnya atau semikonduktornya, yang kemudian menjadi sumber pendapatannya hingga yang paling penting hingga tahun 2020, sampai menjadikan yang punya Samsung Group itu menjadikannya salah satu konglomerat terbesar di dunia, salah satunya. Semua kejayaan Samsung itu terdapat inovasi ya tentunya, dan inilah inovasi yang menurut aku keren ya, menurut aku bagus gitu. Jadi seringkali Samsung itu bikin pionir dalam sebuah produknya, misalnya Z Fold. Z Fold kan itu HP screen yang diperkenalkan oleh Samsung itu hampir disebut yang pertama lah. Lalu ada kamera yang bersolusi tinggi, itu juga bukan mungkin sih, tapi emang dia bikin yang pertama. Terus Samsung juga suka bergerak kalau selalu berinvestasi kepada hal-hal R&D, sehingga hasil dari R&D tersebut menjadikannya sebagai produk yang paling bagus gitu buat Samsung. Contohnya kayak Galaxy Phone atau TV QLED, itu kan hasil dari R&D yang diinvestasikannya gitu. Dan salah satu strateginya adalah strategi bisnisnya gitu, selalu berinovasi, kan itu yang aku sebut tadi sebelumnya. Namun ada yang paling menarik menurut aku, yaitu si Samsung itu bikin iklan yang kreatif, viral, seperti the next big thing. Itu tuh kayak ngajak banget sama Apple gitu, dan itu menjadi sebuah tertarikan masyarakat gitu kan. Lalu yang kedua, menjadikannya semua produk Samsung terintegrasi. Misalnya kamu punya HP atau tab atau ada laptop, itu bakal terintegrasi semuanya. Jadi enakan kalau pakai Samsung, ekonominya enakan. Lalu menggunakan selebritas dalam periklanannya. Kayak aku aja ini pakai HP ini, yaitu Samsung, yang dipakai rekam ini itu tuh produknya Samsung, dan aku membeli ini tuh karena Lisa Blackpink di video klipnya Let's Kill This Love itu pakai HP ini. Jadi itulah mengapa Samsung itu hebat.